Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 6 menuju masyarakat sejahtera, subtema 3 masyarakat sejahtera, negara kuat. Pembelajaran ke-6. Ayo, siapkan buku siswamu, peralatan tulismu, serta simak video pembelajaran dengan seksama. Jangan lupa like and subscribe channel Arum Biji Astuti ya. Anak-anak, pada video kali ini kalian akan belajar menuliskan bentuk tanggung jawab sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari, menuliskan perbandingan informasi setelah membaca judul teks dengan informasi setelah membaca teks non-fiksi, menyebutkan tanggung jawab yang telah dilaksanakan beserta dampak melaksanakan tanggung jawab, serta belajar membuat reklame berisi pesan untuk melaksanakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, perhatikan judul teks non-fiksi, Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Nah, dari judulnya, kalian sudah bisa memperkirakan apa isinya? Oke, apakah perkiraan tentang isi informasi berdasarkan judul sama dengan informasi pada teks non-fiksi ini? Mari kita baca bersama. Kemenag Banjarnegara raih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga oleh Gentur Rahma Indriadi, 7 Mei 2017. Pajak adalah pungutan wajib yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan kepentingan pemerintah dan masyarakat umum. Sedangkan wajib pajak, yakni orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Di Indonesia, setiap orang wajib mendaftarkan diri dan mempunyai nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Kecuali ditentukan dalam undang-undang, instansi seperti Kementerian Agama melalui pimpinan mendorong pegawainya untuk membayar pajak tepat waktu. Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan diberikan di Pendopo Dipayuda Adigraha, Rabu 4 Februari 2015, bersamaan penghargaan beberapa kategori lainnya. Bupati Banjarnegara Sutejo Slamet Utomo menyampaikan, pajak yang diterima oleh KPP harus memenuhi unsur utama, tepat waktu, dan tepat jumlah. Setiap wajib pajak, baik perorangan maupun instansi, dapat menyampaikan laporan pajak melalui kantor pelayanan pajak atau melalui e-filing. Program e-filing merupakan sistem terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak melalui internet dan email pribadi untuk laporan pembayaran pajak. E-filing membuat pembayaran lebih mudah dan cepat. Hasil cetak e-filing tetap disertakan bukti dan disetorkan ke kantor pelayanan pajak. Selain apresiasi bagi wajib pajak yang teladan di kabupaten, dalam acara tersebut juga disampaikan bahwa Direktorat Pajak Kanwil 2 mendapatkan penghargaan juara 1 dalam penerimaan dan pelayanan pajak secara nasional. Penghargaan itu diperoleh dikarenakan target yang diberikan oleh Kementerian Keuangan dapat tercapai dan terlampaui secara jumlah dan juga tepat waktu. Yoyo Satyo Utomo, Kepala Kantor Wilayah 2 menyampaikan, dengan penerimaan pajak yang sudah didapatkan, 70% akan kembali ke kabupaten dalam bentuk pembangunan fisik,
sarana dan prasarana yang berguna bagi masyarakat. Peningkatan dari sektor pajak untuk tahun 2015 diharapkan bisa meningkat. Namun yang utama adalah peningkatan kesadaran untuk membayar pajak. Target pendapatan pajak tahun 2015 Kanwil 2 Jawa Tengah naik 7,8%. Kepala Kemenak Banjarnegara Farhani menyampaikan bahwa penghargaan ini hasil dari sosialisasi juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak dan dorongan dari berbagai pihak. Acara tersebut dihadiri oleh Dirjen Kantor Wilayah 2 Jawa Tengah, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forkompimda, Setda Kabupaten Banjarnegara, KPP Banjarnegara, KPP Cilacap, KPP Kebumen, KPP Banyumas, Kepala Dinas atau instansi vertikal, camat, pengusaha, kepala desa, dan undangan wajib pajak yang mendapatkan penghargaan. Kita bandingkan antara informasi yang didapat saat hanya membaca judul dan setelah membaca teks secara penuh. Saat hanya membaca judul, informasi yang didapat adalah Kementerian Agama Banjarnegara meraih penghargaan dari KPP Pratama Purbalingga. Setelah membaca teks, informasi yang didapatkan adalah Kementerian Agama Kabupaten Banjarnegara mendapatkan penghargaan sebagai instansi teladan dalam pelaporan SPT tahunan pegawai dalam acara apresiasi dan penghargaan wajib pajak teladan yang diadakan oleh Kantor Pelayanan Pajak KPP Pratama Purbalingga. Penghargaan ini hasil dari sosialisasi, juga kesadaran pegawai di lingkungan Kemenak, dan dorongan dari pihak-pihak terkait. Kesimpulannya, antara judul dan isi teks adalah sama. Ya, oke, seperti itu. Jadi kalian bisa membandingkan informasi ketika hanya membaca judul dan setelah membaca keseluruhan teks non-fiksi. Membayar pajak merupakan salah satu bentuk tanggung jawab sebagai warga negara. Karena dengan membayar pajak, fasilitas umum dapat dibangun. Pelaksanaan tanggung jawab akan memberikan dampak bagi warga negara dan negara. Jika tanggung jawab dilaksanakan dengan baik, kehidupan aman, tentram, dan tertib akan tercipta. Sebaliknya, jika tanggung jawab tidak dilaksanakan dengan baik, kekacauan akan muncul di masyarakat. Nah, berikut adalah contoh tanggung jawab beserta dampak pelaksanaan tanggung jawab. Tanggung jawab mengikuti upacara bendera di sekolah. Dampak pelaksanaannya akan meningkatkan rasa cinta tanah air. Tanggung jawab mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dampak pelaksanaannya menciptakan kehidupan masyarakat yang sesuai tujuan negara. Tanggung jawab berteman dengan semua orang. Dampak pelaksanaannya menjalin rasa kesatuan dan persatuan. Belajar rajin dan mengembangkan diri, dampaknya mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tanggung jawab membuang sampah di tempatnya. Dampak pelaksanaannya akan dapat menjaga kebersihan lingkungan. Anak, perhatikan gambar pada layarmu. Gambar apakah itu? Ya, itu adalah gambar poster. Tepat sekali. Mari kita ingat kembali ciri-ciri poster. Poster berisi gambar dan tulisan dengan tema tertentu. Tulisan pada poster hemat kata tapi padat makna. Kalimat dan gambar pada poster bersifat persuasif. Serta poster dibuat dengan perpaduan warna yang kuat dan kontras. Jika kalian akan membuat poster, ikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan, seperti kertas gambar, penghapus, pensil, cat air atau cat warna, bisa juga dengan pensil warna serta kuas. Langkah kedua adalah membuat sketsa gambar yang akan disajikan.
Langkah ketiga, sempurnakan sketsa gambar dengan menebalkan garis menggunakan spidol atau krayon. Langkah keempat, tuliskan isi pesan pada tempat yang telah disediakan dalam gambar. Langkah yang terakhir, warnai gambar poster sehingga tampak menarik. Kalian bisa mencobanya di rumah ya. Alhamdulillah, pembelajaran telah selesai. Semoga kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selalu jaga kesehatan ya, dan berdoa semoga pandemi ini cepat berlalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.